Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siva, NIM 2148201138. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Rasmala Dewi MPAM. Nah, apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu merupakan salah satu penyakit yang paling banyak di Indonesia. Hipertensi ini juga sering disebut silent killer, yang bisa tiba-tiba kena penyakit hipertensi dan bisa tiba-tiba kematian. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, prevalensi hipertensi ini sangat tinggi, yaitu sebesar 25,8%. Nah, dari definisi hipertensi menurut Kemenkes itu sendiri adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Peningkatan tekanan darah ini berlangsung dalam jangka panjang yang dapat menimbulkan komplikasi seperti PJK, penyakit jantung kronis, stroke, bahkan gagal ginjal kronis. Nah, apa aja sih gejala hipertensi tersebut? Nah, gejala hipertensi tersebut ada beberapa, dapat lihat pada di gambar. Yang pertama itu ada sakit kepala, pusing, jantung berdebar, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, dan lain-lain. Nah, apa aja tanda-tanda klinis dari hipertensi ini? Sebelumnya udah dikasih tahu, yaitu sistolik dan diastolik. Menurut JNC8, klasifikasi hipertensi itu yang normal itu kurang dari 120 untuk sistoliknya dan kurang dari 80 untuk diastoliknya. Prehipertensinya itu sistoliknya itu 120 sampai 139 per 80 sampai 89 diastolik. Untuk yang stage 1-nya itu 140 sampai 159 untuk sistolik atau 90 per 99 untuk diastoliknya. Nah, untuk yang stage keduanya itu lebih dari sama dengan 160 per lebih dari sama dengan 100 untuk diastoliknya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Apa aja sih faktor resiko dari hipertensi ini? Yang pertama itu ada obesitas, ada kurangnya gerak, terus umur, genetik, stres, terlalu banyak makanan garam atau natrium, terus alkohol, rokok, kafein, dan ganja. Pengobatan hipertensi ini ada beberapa golongan obatnya. Yang pertama itu ada diuretik tiazid. Nah, mekanisme kerja diuretik tiazid ini yaitu penghancuran garam natrium dalam tubuh sehingga kadar natrium turun dan tekanan darah turun. Efek samping dari golongan ini yang pertama itu ada hiperkalsemia sering pipis. Jadi untuk contoh obat diuretik tiazid tadi yaitu ada HCT. Nah, untuk golongan yang kedua itu ada ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Mekanisme kerjanya itu yaitu menghambat pembentukan angiotensin 2 sehingga menghambat vasokontraksi dan meningkatkan bradikinin dengan efek samping batuk. Untuk obatnya itu ada captopril, lisinopril, dan lain-lain. Nah, untuk golongan ketiga ini yaitu ada ARB, yaitu mekanisme kerjanya itu menghambat angiotensin 2 spesifik tanpa meningkatkan bradikinin. Efek sampingnya tersebut yaitu hiperkalemia, ureamik. Untuk contoh obatnya itu ada candesartan, irbesartan, valsartan, dan losartan. Selanjutnya golongan yang keempat yaitu ada beta blocker. Beta blocker ini menghambat reseptor beta 1 dengan efek samping bronkospam, disfungsi ereksi, kontraksi, indikasinya itu asma. Contoh obatnya itu ada etenolol, bisoprolol, metoprolol yang lolol ujungnya.
Nah, untuk golongan obat yang terakhir itu ada CCB atau calcium channel blocker. Mekanismenya itu antagonis kalsium menghambat influksi kalsium pada sel otot polos, pembuluh darah, dan miokard. Efek samping dari golongan ini ada itu edema, sakit kepala, dan lain-lain. Contoh obatnya itu seperti amlodipin, verapamil, dan diltiazem. Selanjutnya ada algoritma menurut JNC 8 yang terlihat pada gambar berikut. Sekian hasil penjelasan tentang penyakit hipertensi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.